Jadi mungkin saya review dulu kenapa? Karena pembedahan pada anak ini menjadi hal yang masih dikhawatirkan oleh orang tua. Jadi kenapa ini menjadi menarik? Karena orang tua tuh sering nanya, begitu anaknya udah mau, nih Bu, anak Ibu harus dioperasi. Nah, pertanyaan dari orang tua itu, apakah memang harus dioperasi? Kemudian apakah nggak bisa minum obat aja gitu. Jadi mungkin paling gampang kita membedakan dulu nih kasus-kasusnya. Jadi ada beberapa tipe pembedahan. Ada yang sifatnya itu adalah emergensi, ada yang sifatnya itu elektif. Elektif itu artinya masih bisa ditunda. Kalau emergensi ini kan istilahnya itu mengancam nyawa dia tuh dalam 24 jam atau beberapa jam dia akan terjadi morbiditas ataupun mortalitas atau kematian sampai kematian kalau tidak dilakukan tindakan ya. Assalamualaikum Sobat Sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. Fariska di acara Ngopi Bareng IDI, Ngobrol Bareng Sobat Sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemani Sobat Sehat semua selama 30 menit ke depan untuk mengulik tuntas tentang kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas fakta atau mitos tentang pembedahan pada anak. Mungkin janda dan bunda di rumah ada beberapa pertanyaan yang pengen ditanyakan tapi nggak tahu nanya ke siapa. Di sini dia wadahnya. Sudah hadir narasumber kita, ada 2 orang dokter yang ternama dan kece-kece pastinya. Selamat sore dok. Sore ya. Kita kenalan dulu nih ya, ada Dr. Yumna Muzakir, MCAT Clean, SPBA. Dr. Yumna berasal dari FKUSK ya pada tahun 2025. What? 2005. 2025 muda kali ya dok ya, ini cocok sama masih baby face ya. Jadi dan FK UNER selesai di tahun 2021 ya dok ya. Saat ini praktisi bedah anak di Z. Dan selanjutnya ada Dr. Riswandi yang biasa disapa Dr. Wandi, spesialis anestesi ya dok. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik ya. Pada kesempatan kali ini juga Dr. Riswandi sebagai narasumber kita berasal dari FKUSK pada tahun 2025. What? 2005 juga. Aduh suka kali ya tahun baru, pengen tahun baru terus ini ya dok ya. Terus juga menyelesaikan spesialisnya di FKUI ya dok ya. Dan sekarang lagi sekolah lagi ya dok. Ya, subspesialis pediatri ya, anestesi anak. Waduh, semangat sekali ya dok untuk bersekolah lagi ya. Mudah-mudahan saya ketular ya dok ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas-bahas nih dok. Mungkin pertanyaannya agak sedikit menjadi apa ya, pertanyaan yang ibu-ibu nggak pernah bisa tanya karena anestesi ini tidak punya poli ya, seperti kita bahas tadi ya dok ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah langsung saja ya dok. Kira-kira apa aja sih persiapan kita pada saat anak ini mau dilakukan pembedahan pada anak dan kasusnya apa biasanya? Boleh silakan Dr. Yumna. Ya, jadi mungkin saya review dulu. Kenapa? Karena pembedahan pada anak ini menjadi hal yang masih dikhawatirkan oleh orang tua. Jadi kenapa ini menjadi menarik? Karena orang tua tuh sering nanya, begitu anaknya udah mau, nih Bu, anak Ibu harus dioperasi. Nah, pertanyaan dari orang tua itu, apakah memang harus dioperasi? Kemudian apakah nggak bisa minum obat aja gitu. Jadi mungkin paling gampang kita membedakan dulu nih kasus-kasusnya. Jadi ada beberapa tipe pembedahan. Ada yang sifatnya itu adalah emergensi, ada yang sifatnya itu elektif. Elektif itu artinya masih bisa ditunda. Contoh yang emergensi itu apa? Contoh yang emergensi misalnya usus buntu pecah, udah infeksi seluruh perutnya, nah itu harus segera. Jadi mau kekhawatiran orang tua seperti apa, kita sekarang memberitahukan bahwa ini memang harus. Kenapa? Karena dampaknya itu kalau dibiarkan justru akan memperparah kondisi si anak. Yang kedua adalah kasus elektif. Kasus elektif ini adalah kasus yang sebenarnya bisa ditunda. Perlu dilakukan pembedahan tapi bisa ditunda. Contoh yang paling gampang misalnya tumor jinak. Tumor jinak itu kadang-kadang anak diidap oleh anak. Atau misalnya kutil. Kutil kan nggak bisa hilang dengan obat-obatan. Tapi kalau misalnya kita tanya sama orang tua, dia kepengen nih ininya hilang nih. Nah, kutilnya hilang. Gimana caranya? Itu kan harus diangkat. Begitu diangkat, apa nggak apa-apa nih anak saya dilakukan pembedahan. Jadi mungkin kalau ditanya kasusnya kasus apa, tadi udah ada beberapa. Atau yang sering juga kasus hernia. Hernia itu benjolan yang hilang timbul di lipat paha atau kadang-kadang kantung zakar. Apa risikonya? Kalau yang masuk itu adalah usus, lama-lama dia bisa terjepit. Nah kalau terjepit bisa mengakibatkan kesakitan. Kadang-kadang ada ususnya sudah membusuk. Mau nggak mau harus dioperasi.
dioperasi. Usianya tuh bisa muncul di usia infan di bawah 1 tahun, bisa muncul di usia kadang-kadang di bawah 1 bulan, ada yang baru disadari pada usia 2 tahun gitu. Nah jadi kasus-kasusnya lumayan banyak, ada kasus emergensi, ada kasus yang tadi bisa ditunda, kasus elektif itu nah tinggal muncul di usia berapa gitu. Nah, kemudian yang harus kita sadari juga Dokter Rizka, ini ada ilmunya, ada dokter bedah anak, karena ada anak-anak yang perlu dibedah. Nah, kalau dulu mungkin pahamnya banyak dewasa atau kasus-kasus anak itu juga dikerjakan oleh bedah dewasa. Tapi karena saking banyaknya, muncullah disiplin ilmu yang, oh ini ada bedah anak, dia ada pediatric surgeon, itu untuk memang buat melakukan pembedahan di anak-anak. Umur 0 hari pun, umur 1 hari pun, kalau memang kasusnya itu adalah kasus yang emergensi, misalnya dia baru lahir, tidak ada anak, kamu harus dioperasi juga. Jadi umur 0 hari, 1 hari juga kita lakukan pembedahan. Baik, Dok. Jadi walaupun ini kayak misalnya dokter bilang tidak ada anus ya dok ya, kan nggak mungkin kita tunggu 3 hari ya dok ya, itu kan efek sampingnya pasti akan lebih panjang lagi. Kira-kira persiapan-persiapan apa dari anestesi yang harus disiapkan dokter untuk kasus-kasus yang emergensi? Iya, baik, terima kasih Dokter Rizka. Jadi untuk anestesi itu kalau memang dia persiapan kita juga hampir sama seperti dari Dokter Yumna tadi sampaikan ya, yang elektif berbeda sama yang emergensi ya. Kalau emergensi ini kan istilahnya itu mengancam nyawa, dia tuh dalam 24 jam atau beberapa jam dia akan terjadi morbiditas ataupun mortalitas atau kematian, sampai kematian kalau tidak dilakukan tindakan ya. Jadi pada pasien atau pada pasien yang dengan emergensi ini tentu kita coba untuk pasien itu seoptimal mungkin kondisinya ya. Misalnya pasiennya seperti tadi mungkin usus buntu yang sudah pecah, itu kan kalau memang infeksi sampai ke seluruh ke darah dan ke seluruh tubuh kan lebih berbahaya daripada kita pembiusan. Jadi kita nanti mungkin sebagian besar hampir sama dengan elektif, misalnya kita akan kita anamnesa, akan kita wawancara apakah ada penyakit sebelumnya, ada penyerta, misalnya pada anak itu kadang-kadang ada jantung, bocor jantung, ataupun nanti pada anak itu ada penyakit lainnya ya yang bawaan lahir. Kemudian juga kita mungkin beberapa pasien kita perlu dari pemeriksaan labnya, laboratorium, dan juga pemeriksaan penunjang. Dari itu nanti kita akan menyimpulkan suatu rencana anestesi. Dan rencana anestesinya nanti baru kita lakukan tindakan, kita inform konsen keluarga dan kita lakukan pembiusan ya. Tapi bedanya dengan pada elektif ini, pada pasien emergensi ini kita seoptimal mungkin. Jadi kalau pasiennya ada batuk pilek sedikit mungkin kita akan lanjut, karena kita mengingat resikonya kita menunda akan lebih besar daripada manfaat yang akan dapatkan pada pasien. Seperti ini dok. Kadang-kadang ini dokter anaknya sudah mau nih ya dok ya, misalnya orang tua sudah setuju, tapi yang kita takutkan adalah anak saya gimana nih dok di dalam, boleh nggak saya temenin? Kira-kira gimana dok untuk menghilangkan rasa takut anak tersebut, atau apa mungkin kiat-kiat dari dokter sekalian untuk membuat anak ini merasa lebih nyaman agar mau melakukan tindakan tersebut dok? Ya, mungkin saya dulu ya. Iya. Jadi ini pertanyaannya juga bagus nih, karena ada beberapa orang tua tuh yang pengen kalau bisa saya temenin. Nah, biasanya di rawat jalan itu kita sudah inform konsen terlebih dahulu. Ada beberapa orang yang anaknya itu memang berani. Kalau berani dia itu akan memudahkan kita dan dokter anestesi. Artinya dia bisa masuk ke dalam ruangan. Bahkan kadang-kadang kalau operasi-operasi terjadwal atau operasi elektif itu dia bisa jalan sendiri. Nah, ini yuk kita ikut misalnya, yuk ke dalam. Nah, dia jalan sendiri, dia nggak ada masalah. Tapi ada beberapa orang yang dia takut gitu. Itu kita bisa lebih luas sebenarnya menyikapi hal tersebut. Kadang-kadang kalau memang memungkinkan, karena basicnya nih mungkin nanti anestesi bisa menambahkan. Kita pengennya kalau bisa sebelum dia dioperasi, nah itu dia nggak terlalu nangis, terlalu hebat, gitu, nggak ada rasa terlalu takut, gitu. Nah itu bisa, boleh aja kadang-kadang ditemenin sama orang tuanya untuk masuk. Jadi begitu sudah anaknya dia sudah tidur, pokoknya keluar lagi. Atau kadang-kadang dia kalinnya gimana,
untuk pemberian obat-obatannya diberikan di ruang premedikasi, ruang sebelum ruang operasi. Juga kita tidur dulu, terus tinggal diangkat ke ruang operasi, terus kemudian dilakukan tindakan. Kalau saya pribadi itu kadang-kadang malah kayak ini ya, kayak operasi misalnya ada sirkumsisi misalnya, nah kitan itu ada juga anak-anak yang dia walaupun sudah besar nggak berani dia. Tuh, kalau dia nggak berani, pasti saya tawarkan juga untuk udah bius umum aja. Di bius umum aja. Nah, di bius umum tuh lebih enak kita ngelakuinnya. Waktu mengerjakan kita juga akan lebih tenang, Lebih nyaman ya, lebih Dok, ya? nyaman. Anaknya juga nggak ngerasain sakit. Jadi kayaknya sekarang mungkin yang apa yang harus kita kasih tahu sama keluarga bahwa dia nggak sih menakutkan itu juga. Ya, apalagi untuk yang kondisi anaknya juga. Tapi bahwasanya ada risiko, tetap ada risiko namanya. Semua tindakan dokter tetap ada risikonya. Infus saja ada risiko, bisa berdarah, bisa infeksi, Iya, bekas infusnya, bisa Iya. berkah gitu. Maksudnya tindakan Minimal. yang paling minimal dan paling sering kita lakukan aja tuh tetap ada resikonya. Jadi nggak bisa namanya zero risk itu nggak mungkin. Baik, gimana udah dari sudut pandang Dokter Wandi nih terkait anak yang mungkin apakah sama dengan Dokter Cemas, mungkin di luar dah. Kok boleh saya masuk tapi janji dulu ya beliin jajan gitu ya, mungkin ya. Beli ciki dulu gitu. Disuap dulu. Disuap dulu. Jadi memang perbedaan pada anak dan dewasa itu ya di situ yang pertama ya. Pada anak ini dia tuh secara psikologisnya belum masih sangat-sangat ketergantungan sama orang tuanya, sama yang di sekitarnya ya. Jadi memang untuk untuk menenangkan pada anak yang pertama sekali kuncinya ada pada orang tua. Ya seperti Dr. Yunaka sampaikan tadi. Memang ada penelitiannya itu kalau memang orang tuanya cemas, sangat cemas akan berpengaruh pada anak. Panik ya? Ya panik. Jadi yang pertama tuh pada orang tua yang ini. Terus yang kedua itu banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan untuk mengurangi kecemasan pada anak. Mungkin kita bisa beri mainan, ataupun kalau main elektif mungkin bisa disuruh bawa mainan kesayangan dia sampai ke ruang operasi ya. Terus juga untuk yang tadi juga untuk orang tuanya menemani sampai ini. Ya memang itu ada pentingnya juga, itu sangat membantu anak mengurangi kecemasannya ya. Lebih tenang ya? Lebih tenang. Tapi ada beberapa juga rumah sakit itu yang tidak boleh. Ada aturan rumah sakit yang tidak boleh anak-anak masuk ke ini ya. Tapi kalau itu berarti nanti dokter anestesinya atau dokter biusnya akan mencari cara lain. Apakah nanti diberikan obat untuk tidur dulu di ruang premedikasi itu, ataupun nanti diberi mainan ataupun dibujukan lainnya. Baik, pokoknya kita ini ya dok ya, sounding dulu berarti ya. Sounding dulu. Kalau misalnya elektif bisa kita sounding gitu ya. Bisa. Tapi kalau emergency ini waktu soundingnya agak sedikit singkat ya. Itu menarik juga tuh tadi. Itu pernah pasien saya itu karena dia khawatir sekali ya, dan kebetulan rumah sakitnya memperbolehkan untuk keluarga untuk mengantar dulu, ya udah kita suruh keluarga untuk ganti baju kemudian mengantar ke dalam. Nah, jadi yang operasi setelahnya ngikut juga, ketularan juga. Padahal anaknya tenang-tenang aja. Oh enggak, saya ngantar yang sebelumnya. Kok boleh? Iya. Ini enggak gitu ya. Nah, jadi biasanya tuh Efek ikut domino juga, ya. efek domino. Untung enggak, neneknya pengen ikut juga. Ya kan Udah susah kayak lagi. satu keluarga. Satu kelompok ngantar itu ini juga gitu. Padahal untuk kadang-kadang bukan hal yang besar juga ya dokter ya. Iya, betul. Baik dok. Jadi kondisi apa saja nih yang mungkin bisa menunda operasi tersebut dok? Misalnya ada kondisi emergensi nih, apa mungkin ada yang ditunda dokter? Misalnya ini kita memang harus sekali ditunda operasi segera, tapi apakah mungkin tertunda juga dengan kondisi tertentu? Silakan dokter Wandi. Ya. Untuk kondisi emergensi memang prinsipnya itu kita ACC untuk melakukan pembiusan atau ini. Tapi memang ACC itu kita harus punya persiapan. Misalnya ini kayaknya bakal berdarah banyak. Mungkin kita perlu persiapan darah beberapa ini. Ataupun memang kita lihat ini HB-nya 6. Kalau kita lakukan pembiusan bisa lebih drop waktu kita lakukan pembiusan kan. Mungkin juga kita suruh dulu, kalau memang kita lihat dulu resiko dan manfaatnya. Kalau memang kita menunda ini akan memperbaiki kesembuhan pasien, mungkin kita tunda beberapa jam ya, tapi nggak sampai dia bagus ya. Ataupun nanti misalnya
pasiennya misal ada juga misal pasien yang dengan ISPA ya, jadi pada anak itu kalau pasien dengan efek saluran nafas atas itu memang kalau elektif kita tidak akan apalagi yang sampai dengan demam itu kita akan menunda beberapa minggu. Tapi kalau pada emergensi ini kita tetap akan Singkirkan dulu. kita nanti akan kita pikirkan selanjutnya. Gitu juga mungkin juga pada emergensi ini juga kita persiapan pos operasinya. Kalau memang pos operasinya kita perlu ke ruang intensifnya juga mungkin terbatas, jadi mungkin kita akan menunggu ruang intensifnya tersedia ya. Baik, gitu. Bagaimana dari sisi bedah anak, Dok? Ya, saya menyambung aja. Ada beberapa operasi yang sifatnya emergensi, yang obatnya justru adalah operasi. Kondisinya tuh nggak bagus. Jadi misalnya dia udah sepsis itu kumannya udah sampai ke seluruh tubuh sehingga sudah berdampak kepada tanda-tanda vital. Jantungnya sudah. Artinya apa? Operasi-operasi tersebut itu memang harus dilakukan tindakan untuk justru berefek sebagai terapi. Nah, tapi itu kan pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu artinya bisa aja tindakan kita justru karena dia nak kuat, karena ada stres operasi segala macam, nanti pasca operasinya bisa apa. Jadi, tapi kalau misalnya kita nggak maju juga kondisinya pasti buruk. Jadi biasanya kita yang memberikan edukasi sama orang tua. Kalau kita maju ada resiko baik, ada resiko nggak baik juga. Tapi kalau kita nggak maju, itu resiko nggak baiknya itu lebih besar. Resiko nggak baiknya itu lebih besar. Termasuk misalnya yang sering menjadi masalah itu adalah fasilitas sebenarnya. Karena nggak begitu banyak kasus kita kadang-kadang ruang intensive care itu nggak tersedia. Padahal hitung-hitungannya tim anestesi dan bedah ini kayaknya perdarahannya bakal banyak. Kalau elektif mungkin perdarahan bisa kita tunda. Yang susah ini kan kasus emergensi. Sementara neonat intensive care buat bayi kita terbatas, intensive care buat anak kita terbatas, intensive care dewasa terbatas apalagi buat anak gitu. Jadi hitung-hitungan kita gitu. Kalau memang harus menunda, itu juga harus kita edukasi sama keluarganya bahwa bisa aja dia terjadi perburukan sebelum kita lakukan tindakan operasi gitu. Karena kalau enggak kita bingung juga, udah kita operasi dia nggak bisa lepas dari alat bantu nafasnya. Ini mau di mana nih posisinya gitu. Mau dirawat di mana? Apakah mau di ruang operasi terus? Sementara ruang rawat biasa kan nggak punya mesin, nggak punya ini segala macam. Nah, itu yang harus kita intinya sih harus kolaborasi yang kayak Dokter Wanji bilang tadi. Jadi dokter bedah juga harus tahu dia mau ngapain. Kira-kira operasinya itu pendarahnya banyak, kita harus kasih tahu. Jadi tim anestesi juga bisa menyiapkan. Oke, maju kalau sudah ada data. Jadi kalau ada kolaborasi seperti itu kita kayaknya bisa lebih enak tuh. Ya, baik. Itu kita pre-op tadi ya, Dok ya. Kita masuk ke dalam yang op-nya sekarang. Kasus-kasus apa sih, Dok, yang sering terjadi pendarahan hebat? Yang tadi kita ceritakan kayaknya mengerikan sekali. Padahal ternyata pada bedah anak ini kan semuanya nggak semengerikan itu ya, Dok. Kasus-kasus sederhana kayak yang paling sering kita lakukan operasi-operasi termasuk operasi bedah minor kayak hitam misalnya. Nah itu mungkin resiko pendarahannya nggak terlalu banyak. Hernia nggak boleh berdarah tuh, bukan nggak boleh berdarah ya. Nggak boleh terjadi pendarahan banyak. Kasus hernia, hidrokel. Tumor, nah tumor tergantung. Tumor itu ada yang tumor jinak, ada yang tumor ganas. Kemudian tergantung dari lokasi. Jadi ada tumor jinak tapi lokasinya di leher misalnya. Nah di leher ini kan juga tempat pembuluh-pembuluh darah besar. Ada pembuluh darah balik, ya ada karotis, ya pembuluh-pembuluh darah besar. Nah ini kan kita resiko perdarahan nih kalau dekat-dekat sama posisi-posisi tertentu. Atau di dalam perut. Nah di dalam perut juga dia ada pembuluh-pembuluh darah besar. Jadi biasanya dari hasil imaging kita udah bisa memetakan nih, ini kira-kira kasus tumor atau kasus yang posisi tumornya itu di tempat-tempat tertentu tuh kita udah waspada. Kemudian mungkin kasus yang kalau pada kasus trauma, cedera misalnya. Nah kalau cedera itu justru dibuka karena ada pendarahan. Nah justru dibuka karena ada pendarahan. Biasanya karena ada perlukaan pada liver, pada hati, ya atau pada limpa. Nah itu justru ada pendarahan tuh, gitu. Jadi dibuka justru karena pendarahan. Dan pada saat operasi masih pendarahan tuh. Nah tinggal nanti kita tekniknya supaya
kita bisa kendalikan perdarahan pada saat operasi. Tapi itu biasanya perdarahan itu operasi besar. Ya. Jadi kalau kayak operasi kecil, bukan operasi kecil dok, misalnya kayak kutil tadi yang mungkin mudah-mudah yang dari khawatir itu hampir tidak ada ya. Tidak ada yang tumor kecil atau paling besar ini ada operasi apa sih dok pada bedah anak khususnya? Kemarin kita bahas tentang Hisprung ya dok. Ini apakah Hisprung ini memang paling besar di Banda Aceh? Ya, saya selalu menganggap operasi pada bedah anak itu besar. Kenapa? Karena mungkin pahamnya di anak itu bukan miniatur orang dewasa. Orang dewasa. Nah, itu special consideration. Nyanyiannya semua bedah anak zaman. Artinya apa? Artinya ada kondisi-kondisi spesial. Dia lebih rentan, artinya mungkin operasi yang pada orang dewasa itu adalah operasi biasa, pada anak itu ada special consideration, ada perlakuan khususnya lah gitu. Ya tadi dari sisi psikologi, dari sisi teknik. Ketika kami membedah juga harus gentle handling, harus pada saat kita lakukan itu mungkin dia lebih kecil. Jadi agak sulit tuh kalau menjawab mana yang besar, mana yang paling besar. Ya, kalau operasi-operasi besarnya tuh lumayan banyak tuh. Mungkin kayak operasi tarik trobos pada kasus-kasus Hisprung itu termasuk yang operasi besar karena melibatkan saluran cerna dan kompleks tekniknya. Kemudian operasi-operasi sambung usus, kemudian operasi-operasi tumor, tumor di perut. Nah, itu adalah operasi-operasi yang besar. Ada juga kasus-kasus yang kompleks, masih kasus menantang juga nih di Jenderal Abidin. Kasus-kasus yang misalnya nggak ada kerongkongan. Nah, nggak ada kerongkongan tuh harus sambung kerongkongan. Ketika harus sambung kerongkongan itu juga termasuk operasi-operasi yang besar dan menantang lah di bidang bedahan. Banyak sih kayaknya kalau dibilang yang besar-besar yang berat-berat tuh banyak. Jadi jika pasiennya sudah di ruang operasi nih, Dr. Wandi, apa sih yang bisa membuat pasien ini aman dan nyaman dan mungkin tetap masih stay terbius gitu, jangan terbangun pula tiba-tiba lagi tindakan, gimana kira-kira Dr. Wandi? Jadi untuk selama intraoperasi itu tentu kita yang paling penting pada situ adalah pemantauan ya. Jadi pada anak itu akan kita pantau pertama dari tekanan darahnya, kemudian juga dari laju jantungnya dan juga laju pernapasan. Dan yang paling penting itu ya kadar oksigen atau saturasi oksigennya itu paling penting pada anak. Selain itu kalau memang diperlukan kita masih banyak juga ya untuk anestesi banyak yang masih kita pantau, misalnya juga dari kita pantau tekanan darah yang langsung real time. Kalau biasanya itu kan 5 menit atau 3 menit, kalau ini real time. Ataupun kita juga bisa beberapa alat di luar negeri juga sudah terpantau untuk pemantauan kesadarannya, tetapi itu masih terbatas. Pada kita tuh masih pada unit belum bisa, tapi pada yang anak di atas 5 tahun sudah bisa. Ya, jadi pertama pemantauan itu. Jadi pemantauan itu kita memastikan yang pertama itu kita melihat apakah memang ada perubahan nggak ya selama operasi, apakah memang ada oksigennya cukup nggak ya. Kalau nggak cukup mungkin kita akan lakukan tambah oksigennya, kadar yang kita tambahkan, ataupun memang misalnya tekanan darahnya agak turun karena mungkin ada perdarahan ataupun yang lainnya, kita bisa nambahkan obat-obatan untuk menaikkan tekanan darah. Jadi intinya untuk monitoringnya insya Allah selama ini terpantau itu karena kita tuh kalau memang nggak ada saturasi itu atau yang lainnya tuh kita kayak kok nggak ada yang kurang, kayak ada suara titit. Bahkan dokter bedah pun itu kalau ada saturasi itu suaranya akan berbeda, jadi rendah akan lihat kenapa ini ya sepi ya. Jadi sangat insya Allah sangat untuk saat ini sangat aman. Kalau dulu sih kalau dulu mungkin terbatas, saturasi pun nggak ada, kita cuma model pegang-pegang ini, itu taman 60-an 70-an ya. Jadi sekarang banyak alarmnya. Banyak alarmnya. Jadi ketika ada perubahan kondisi itu kadang-kadang sudah dikasih tahu sama alarmnya. Bahkan kita sebagai dokter bedah juga kadang-kadang tahu tuh suaranya agak beda nih. Kalau saturasi di bawah 80 kan alarmnya beda. Nih. Aman nggak? Kita masih nanya gimana nih? Aman nggak gitu. Oh ini ada yang harus ditambahin atau apa ya. Atau kadang-kadang
Misalnya operasi perut tuh kadang-kadang ini kok agak keras nih ototnya gitu. Kita bisa kasih tahu sama tim anestesi. Ya, seperti tadi kolaborasi ya, maksudnya nggak bisa. Kolaborasi yang pas pasti akan menghasilkan Ya, outcome yang baik. outcome yang baik juga dok ya. Baik. Jadi setelah operasi ini gimana dok? Orang tua nih, aduh dok nanti nggak sembuh anak saya, panjang kali yang tadinya mungkin bisa jalan-jalan nih udah nggak bisa. Itu gimana dok? Kekhawatiran itu ya yang paling sering terjadi ya. Ya, edukasi itu sebenarnya yang harus kita kasih tahu sebelum operasi. Kita bisa memetakan beberapa kondisi. Jadi kalau kondisi-kondisi yang ringan itu saya sampaikan, misalnya hernia. Kasus hernia itu 1 hari udah bisa pulang, Dokter Rizka. Pasca operasinya hari ini kita operasi, besok udah bisa pulang. Bahkan kadang-kadang pagi kita operasi, sore udah bisa pulang. Khusus buntu yang akut, ya yang nggak perforasi, yang nggak pecah, gitu. Itu juga 1 hari biasanya udah bisa pulang. Tapi kalau mengharapkan dia langsung 1-2 hari recovery seperti sebelum operasi, nggak mungkin. Nah, tapi itu juga harus kita kasih tahu sama keluarga. Gitu. Kadang-kadang begitu kita bilang besok udah bisa pulang, oh berarti udah boleh pulang nih, nggak ada masalah lagi gitu. Kita kasih tahu pasti nanti akan ada nyeri 2-3 hari gitu. Jadi kasusnya berbeda-beda. Walaupun nggak bisa kita bilang 100% akan pasti aman karena ada 1-2 kasus yang ya kadang-kadang itu nggak bisa kita prediksi gitu. Tapi itu juga biasa kita kasih tahu. Saya selalu bilang misalnya sama keluarga ya. Saya operasi usus buntu misalnya 99%, 100 kali saya operasi 99 kali aman. Satu yang nggak aman. Masalahnya kita nggak pernah tahu nih. Satu itu ke yang mana? Ya? Ke yang mana kan kita nggak pernah tahu. Jadi 0,1% resiko pun atau resiko komplikasi kita harus kasih tahu. Gitu. Tapi pasca operasi kita nggak ada pantangan sebenarnya. Yang sering ditanyain itu makan. Iya betul ya dok. Makan. Iya nggak boleh makan ayam. Nggak boleh makan ayam. Padahal itu protein perlu ya dok ya. Iya makanya saya bilang enak nih sama dokter bedana. Bebas. Nggak ada pantangan. Iya. Biasa yang penting makanan bergizi. Ya. Jadi orang takut apa? Kecuali yang tidak sehat, yang bikin alergi. Tapi kalau yang lain bebas. Karena biasa habis operasi nggak boleh makan nasi dan sayur ya dok ya. Padahal proteinnya penting kali untuk penyembuhan luka. Ayam nggak apa-apa, daging ayam juga proteinnya banyak. Kadang-kadang orang tua tuh menggunakan ini juga dokter juga. Kok nggak boleh Indomie kan nggak boleh ya. Oh, jadi masuk nih ya sambilan sekalian. Wah kita bingung tuh dokter. Udah Indomie ya di kantor kita ya. Lu nggak boleh beli Kinder Joy kan? Nggak boleh Kinder Joy. Biar nggak jajan. Nggak boleh coklat gitu. Nggak boleh coklat gitu. Kok sebut merek kita ya dok ya? Nggak boleh sebut merek kita nggak ada endorse. Lanjut. Baik. Bagaimana efek bius dari post operasi Dr. Wandi? Apakah ada efek-efek yang bermakna atau yang pantau dari orang tua setelah anak pulang ke rumah? Jadi kalau secara jangka panjang itu kalau sampai pulang ke rumah insya Allah nggak ada. Selama ini juga yang selama saya lakukan sih tidak ada ya, ataupun kita pelajari. Tapi memang setelah pasca operasi atau setelah operasi itu mungkin beberapa efek ya yang bisa terjadi pada anak, dan itu wajar. Misalnya apa, mual, muntah, menggigil tuh memang sering. Dan yang paling mungkin membuat cemas pada orang tua itu biasanya gaduh gelisah. Jadi anak itu tarik kain. Iya, kayak apa tantrum ya, marah-marah itu. Jadi itu pun wajar itu sampai 1 jam sampai 2 jam itu bakalan terjadi pada anak gitu. Dan itu wajar, memang penelitiannya itu banyak terjadi pada anak yang dilakukan pembiusan umum ya. Jadi yang kita lakukan apa? Misalnya pastinya kalau mual muntah ini dokter anestesi akan memberikan dulu obat-obat yang untuk mencegah mual muntahnya. Kalau untuk untuk gaduh gelisah ini biasanya kita mencoba menjaga anak aja supaya dia jangan cabut infus. Ya, jangan sampai ini mungkin kita pegang atau kita peluk. Atau ke beberapa anak itu kemarin juga saya barusan bius pasien anak gitu, dia pertama tantrum terus digendong orang tuanya langsung tenang. Jadi mungkin pendekatan sama orang tuanya itu lebih sangat membantu pada anak ya, tenang. Jadi ternyata fakta mitos ini sangat bertolak belakang ya. Karena orang mikirnya kalau operasi ini nanti pasti harusnya nggak usah operasi tapi ternyata walaupun dengan operasi bisa sembuh dengan sempurna juga ya dok ya. Bisa. Yang nggak bisa hilang itu skar. Bekas luka. Iya. Bekas luka itu, tapi bagusnya pada anak kan dia
regenerasi jaringannya bagus. Jadi justru lebih samar tuh bekas lukanya. Tapi kalau udah hilang, kalau nyeri, kadang-kadang tuh saya malah seneng tuh usia 2-3 tahun. Kenapa? Karena 2-3 tahun itu jelas tuh kalau sakit-sakit kalau enggak. Nah, jadi kalau pas operasi kadang-kadang anak usia 2-3 tahun itu udah ada begitu udah hilang dia 1 hari 2 hari dia langsung ada kontekan. Kalau udah gede itu kadang-kadang malah takut dia. Karena saking menjaganya. Kalau bilang dioperasi lagi gitu kan ya dok ya. Tapi kalau 2-3 tahun ini kan dia dari memang perlakuan pure, ya. memang pure dia dari kita. Kalau sakit ya udah jalan. kalau sakit nangis dia, kalau enggak ya udah dia aktivitas seperti biasa. Kalau udah loncat-loncat berarti udah aman. Udah aman. Saya biasa tanya tidur malam gimana, tenang. Oke, ini berarti dari tim Yusnya juga pain manajemennya oke. Sip lah biasanya kalau udah seperti itu. Tantangan satu lagi biasanya nenek. Ya. Nah, ibu dan ayah yang udah oke. Operasi, kami pulang dulu diskusi sama keluarga. Besoknya verbal. ya pokoknya nenek tidak setuju. Nenek saya itu biasanya tidak setuju. Kadang kalau yang harus dioperasi, saya bilang, nah neneknya panggil aja sih, biar saya edukasi sekalian. Nah biasanya tantangan di dokter itu tidak hanya orang tua kadang-kadang, tapi orang tuanya orang tua juga. Iya betul sekali. Baik dok, tidak terasa ya kita sudah mengulik tuntas tentang fakta dan mitos terkait dengan pembedahan pada anak ya. Ternyata nggak perlu takut dan nggak perlu risau ya dok ya. Karena dokter-dokter sekalian pasti akan mendampingi pasien dari saat dalam ruangan operasi sampai dengan pasien sebelum pulang ya pastinya ya. Kan ini pasti akan kita pastikan dulu sudah betul-betul sembuh, udah oke, sudah stabil, ya pasti boleh pulang ya dok ya. Jadi Anda bunda di rumah tidak perlu khawatir karena dokter-dokter kita sudah berkompeten pastinya ya dok. Adakah opening statement dari Dokter Yumna dan Dokter Wandi? Silakan dok. Sweet dulu. Artinya kalau dari kita beritahukan kepada orang tua ya, ayah, bunda, nenek dan siapa dan keluarga ya yang kira-kira anaknya memerlukan tindakan pembedahan untuk tidak perlu khawatir menghadapi pembedahan. Bahwa saya tetap ada risiko, tentu nanti kita akan beritahukan pada keluarga dan yakinlah bahwa kami ya dokter bedah anak, dokter anestesi anak itu sama seperti orang tuanya kepingin anaknya itu sembuh. Nah dengan baik sama lah kami memposisikan pasien itu juga seperti anak sendiri gitu. Nah, jadi tidak usah khawatir terhadap pembedahan. Kalau memang kira-kira memang perlu tindakan pembedahan maka kami akan berusaha ya, tim dokter akan berusaha nanti keluarganya itu membantu doa walaupun hasil akhir tetap harus ada campur tangan yang maha kuasa di situ. Benar sekali. Bagaimana Terwandi? Iya, kalau dari segi anestesi mungkin saya. Jadi kalau segi anestesi itu saat ini sih memang pemeriksaan pada anak ini pada anak ini kan dari neonatus sampai dari baru lahir sampai dengan 17 tahun ya, 17 tahun. Jadi sangat bervariasi ya. Tapi selama yang saya jalani praktek anestesi ini dengan pemantauan dengan persiapan sebelum operasi yang baik, kemudian juga selama operasi kita memantau dengan yang baik juga, dan juga setelah operasi juga misalnya didukung dengan nutrisi ataupun obat antibiotik yang baik, itu mungkin untuk anak itu tidak ada insya Allah hasilnya akan bagus ya. Dan saya yakin juga dokter bedah ini kalau nggak perlu dibedah nggak akan dibedah dia dokter bedah ini. Nggak akan masalah. Nggak pusing lah. Nggak pusing kan. Dokter juga percaya ini pasti ini pasti udah perlu kali dibedah nih, misalnya mau khitan mau disutan kan ini pasti mungkin udah ada infeksi atau udah infeksi berulang kan, itu mungkin perlu dibedah. Dan kita ya tadi kolaborasi dengan dokter bedah ini sangat membantu untuk dan juga jangan lupa juga dari keluarga juga harus dukungan keluarga sehingga mendukung misalnya dari tadi makannya jangan nanti nggak boleh makan itu ya. Terus sangat memungkinkan untuk supaya anak ini makin bagus ya. Alhamdulillah
Nggak terasa ya dok ya? Terasa dok? Enggak ya? Terus-terusan enggak? Terasa nggak baik. Sobat sehat semua, kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya. Jika sobat sehat semua punya keluhan atau pertanyaan atau mungkin ingin bahas apa lagi, sobat sehat boleh komen di bawah ini ya. Sampai jumpa kembali, saya Dr. Fariska. Sampai jumpa. Dadah dulu dok.